keutamaan kemutlakan ibadah puasa. Akhraja Ahmad wa Syaikhani, mengeluarkan hadis Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala, ngan Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimuna fayaqumuna fayadkhuluna fa idza dakhalu ukhliqa alaihim falam yadkhul minhu ahadan. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada sebuah pintu, yuqalu, yang dikatakan lahu, terhadap pintu tersebut, ar-rayyanu, ar-rayyan. Di dalam surga ada pintu yang bernama ar-rayyan. Yadkhulu, yang masuk, minhu, dari pintu tersebut, as-shaimuna, orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu, tidak akan pernah bisa masuk, minhu, dari pintu yang bernama ar-rayyan, ahadun, seorang pun, ghairuhum, selain as-shaimuna, selain orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Yuqalu, dikatakan, aina as-shaimuna, aina, di mana, as-shaimuna, orang-orang yang berpuasa. Fayaqumuna, maka kemudian mereka semua berdiri. Fayadkhuluna, kemudian masuk pada pintu tersebut, pintu ar-rayyan. Fa idza dakhalu, maka ketika mereka masuk, ukhliqa, dikunci, ngalaihim, terhadap as-shaimun, falam yadkhul, maka tidak akan ada yang bisa masuk, minhu, dari pintu yang bernama ar-rayyan, ahadun, satupun, satu orang pun. Ada pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan, yang kelak pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa masuk pintu tersebut. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk pintu ar-rayyan kecuali orang-orang yang beribadah puasa. Akhraja an-Nasa'i anhu aidan, hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i menyebutkan, lis-shaimina, bagi orang-orang yang beribadah puasa, babun, ada yang namanya pintu, fil jannati, di dalam surga, yuqalu lahu ar-rayyan, dikatakan terhadap pintu tersebut dengan nama ar-rayyan. La yadkhulu fihi ahadun ghairuhum, tidak akan ada yang bisa masuk kecuali as-shaimin. Fa idza dakhala akhiruhum ukhliqa, maka ketika mereka masuk, semuanya sudah masuk, dikuncilah pintu tersebut. Man dakhala, barang siapa yang masuk, fihi, di dalam pintu ar-rayyan, syariba, maka kemudian minum, waman syariba lam yadma abadan, barang siapa yang minum maka tidak akan pernah merasa dahaga selamanya. Wa akhraja al-Bukhari, dan dikeluarkan lagi hadis lain dari Imam Bukhari, nganhu aidan, fil jannati samaniyatu abwabin, di dalam surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan ar-rayyan, babun yusamma ar-rayyan,
la yadkhuluhu illa shaimuna, tidak satupun orang bisa masuk pintu tersebut kecuali orang-orang yang beribadah puasa. Wa ahraja at-Tirmidzi, dan hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah anhu aidan fil jannati babun yut'alahu as-shaimuna, di dalam surga ada pintu yang orang-orang yang berpuasa nanti akan dipanggil untuk masuk pintu tersebut. Faman kana minas shaimina dakhalahu la yasma abadan. Faman, maka barang siapa kana yang ada minas shaimina, termasuk orang-orang yang berpuasa, dakhalahu, maka orang tersebut masuk pada pintu tersebut, pintu ar-royan, la yatma'u, yang tidak akan pernah merasa dahaga abadan selamanya. Wa akhraja at-Tabrani, dan hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam at-Tabrani anhu aidan likulli babin min abwabil birri babun min abwabil jannah. Likulli babin, bagi setiap pintu, min abwabil birri, dari pintu-pintu kebaikan, babun, ada sebuah pintu, min abwabil jannati, dari pintu-pintu surga. Wa inna babasyami, dan sesungguhnya pintu puasa, yudna ar-royan, disebut pintu ar-royan. Wa ahraja Ibnu Zanjawi anhu aidan, dan dikeluarkan lagi sebuah hadis dari Ibnu Zanjawi anhu. Ibnu Zanjawi aidan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-royan, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut ar-royan. Fa idza kana yaumul qiyamah yuqalu, maka ketika terjadi hari kiamat, yuqalu, maka dikatakan, aina, di mana, as-shaimuna, wahai orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, maka ketika orang-orang yang berpuasa masuk, ukhlika, dikuncilah pintu ar-royan. Fa yasrabuna, maka kemudian mereka, orang-orang yang berpuasa, minum minhu, dari ar-royan. Faman syariba minhu lam yatma abadan, maka barang siapa yang minum tidak akan pernah merasa dahaga. Hadis-hadis serupa yang menjelaskan tentang balasan bagi orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat sangat banyak sekali. Selanjutnya, wa ahraja at-Tabrani anhu aidan inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-royanu yut'alahu as-shaimuna, man kana minas shaimina dakhalahu lam yatma abadan. Makna intinya sama. Wa akhraja al-Khatib wa Ibnu Najjar an Anas inna lil jannati baban yut'a ar-royan la yadkhulu minhu illa shaimuna. Wa akhraja Ibnu Asakir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, walladzi nafsi biyadihi inna fil jannati baban yusamma ar-royan, demi zat nafsi yang diri saya, maksudnya Rasulullah SAW, biyadihi, ada pada kekuasaan Allah, yaitu Allah. Nabi mengatakan inna fil jannati baban yusamma ar-royan. Ketika sebuah pertanyaan diawali dengan walladzi nafsi, dengan kosam, sumpah, maka itu pernyataan itu luar biasa. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada pintu, yusamma, yang dinamakan ar-royan, yunadu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan dipanggil. Siapa yang dipanggil? Aina as-shaimuna, orang-orang yang berpuasa. Di mana orang-orang yang berpuasa? Halummu ila babir royan, kemarilah kepada pintu ar-royan, kon moro neng pintu ar-royan. Wis dicawesake balesan kanggo poso bincang wonten ing dinten kiamat.
layat hulu tidak akan pernah bisa masuk mangahum bersama orang-orang yang berpuasa ahadun satupun ghairuhum selain as-shaimuna. Mulane do poso. Wa akhraja Ahmad wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah. Beda pembahasannya. As-siyamu junnah. As-siyamu utawi puasa iku junnatun ibarat tameng, perisai, penjaga. Wahya utawi lafat junnatun iku bidhamil jimi kelawan diwaca dhammah jimi. Junnatun. Maknane al-wiqayatu wasitru. Maknanya adalah al-wiqayah. Al-wiqayah untuk kekuatan, untuk tameng, penjaga. Wasitru lan aling-aling. Maksudnya adalah aisytrun hasinun minan nar. Maksudnya yaitu aling-aling hasinun kang ngrekso menungso minan nari saking neraka. Nek lagi poso arep nglakoni penggawe-penggawe sing ala, kelingan aku poso. Ora sida. Nah, otomatis menjadi penghalang yang bisa menjaga orang yang berpuasa dari siksa neraka, siksa api neraka. Kama fi riwayatin seperti yang diterangkan di dalam sebuah riwayat lain. Wa bidzalika sarraha Ibnu Abdul Barr wa ghairuhu. Wa qala fi nihayah ay baqiya ayaqi sahibuhu mimma yu'dhihi minasyahwa. Diterangkan di dalam kitab An-Nihayah, maksud dari kata ajunnah yaitu yaqi yang menguatkan, sohibahu atau yang menjaga, sohibahu orang yang berpuasa, orang yang mempunyai junnah atau orang yang berpuasa, mimma dari hal-hal yu'adhihi yang mendatangkan atau yu'adhihi mendatangkan hi kepada sahib minasyahawati dari syahwat atau yu'adhihi yang menyakitkan hi kepada sahib minasyahawati dari syahwat. Intinya puasa itu ibarat perisai yang akan menyelamatkan orang yang mempunyai perisai, orang yang berpuasa dari musuh-musuh bernama syahwat, dari musuh-musuh bernama setan yang akan menjerumuskan orang dari api neraka kepada api neraka. Wasatati riwayatun tadullu li hadza aidan, dan akan datang riwayat-riwayat yang menunjukkan terhadap puasa sebagai junnah, sebagai tameng, sebagai perisai. Wa qala al-qadhiyat minal asami. Wa qala al-qadhiyat, mengatakan Imam Qadhiyat, yang dimaksud dari junnah, tameng, yaitu menjaga dari dosa-dosa, ay minal asam, ay satirun, yakni menjadi penghalang, hasinun yang menjaga dari dosa-dosa, kama ya'ti fi riwayah al-ukhra, seperti yang diterangkan di dalam riwayat lain, yaqi sahibahu minan nar, puasa itu akan menjaga pemiliknya dari api neraka. Wa Ahmadu wan Nasa'i wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah an Utsman bin Abil As, dari Utsman ibn Abil As, asyamu junnatun, puasa ibarat perisai tameng, minan nari dari neraka, kajunnati ahadikum, seperti halnya tameng salah satu di antara kalian, minal qitali dari peperangan, malam yahrukha selama tidak merusak atau menyobek, tamengnya bedah
pada tameng tersebut perisai bikadzibin dengan perkataan dusta au ghibatin atau dengan ghibah menggunjing orang. Puasa itu akan menjadi junnah, menjadi perisai bagi pelakunya, ibarat tameng kalian semua dari peperangan, selama engkau tidak merusaknya dengan dusta atau ghibah. Pas poso ora ngomong-ngomong sing elek, ngomong-ngomong sing dusta, pas poso ora ngrasani wong liya, maka puasanya akan menjadi junnah, menjadi tameng, perisai dari siksa api neraka. Wahada ini dawuh Nabi, hadis berupa asyamu junnatun. Asyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital malam yahrukha bikadzibin au ghibah, yu'ayyidu menguatkan ma pada hadis ittafaqo alaihi yang telah sepakat, para ahli hadis telah sepakat, min annal murad, dari yang dikehendaki, bisyami dengan asom, dengan ibadah puasa. Huna pada masalah ini, siyamu man salima siyamahu minal ma'asi qaulan wa fi'lan, yaitu puasanya orang yang menyelamatkan puasanya dari maksiat-maksiat, baik itu maksiat berupa ucapan maupun maksiat berupa pekerjaan. Puasa yang akan menjadi junnah, menjadi perisai dari api neraka, maksudnya yaitu puasanya orang yang selamat atau menyelamatkan puasanya dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik itu berupa ucapan maupun berupa tindakan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin.